Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertolongan ini dambaan kita. Kemenangan ini harapan kita. Saya yakin semua kita mau. Mau semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini membutuhkan sarana dan sebab untuk bisa kita ditolong oleh Allah. Siapa yang paling mengumpulkan nanti ini sarana-sarana, sebab-sebab untuk bisa ditolong, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mustahil ada anak-anakku di sini, ada bapak, ada ibu yang menjadi asbab agama ini dibumikan, Quran ini dibumikan, sunnah ini dibumikan, syariat Allah ini ditegakkan melalui kita. Agama ini bisa ditegakkan. Mungkin anak-anakku ini sementara Allah persiapkan kita adalah dekat dengan Quran, mungkin di lisan tak nanti wahyu Allah ini dibumikan karena melalui lidah kita. Kita bikin sarana-sarana untuk yang membuat Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Insyaallah tidak ada kekalahan tanpa sebab. Baik-baik di rumah tangga kalau kita ribut suami istri, itu karena dosa itu. Sulit adanya ketenangan, kebahagiaan di rumah kita. Satu sebabnya Kak, ada yang bikin dosa itu. Dalam perjuangan kita ini umat, benteng pertahanan kita sekalian jangan sampai masuk di sebab dosa itu. Dan kita yakin sekalian pertolongan itu tepat pada waktunya. Butuh hanya kesabaran mempersiapkan. Ya. Saya ingin sedikit menjelaskan dari mana munasabah ayatnya ini, hubungan ayat, korelasi ayat, supaya kita bisa lihat tidak utuh ayat itu. Wala yansurannallah ma yansuru, dari mana itu kejadiannya itu sampai turun peristiwa itu ya. Itu dimulai dari surah Al-Hajj ini, surah ke-22, masalah tentang sesudah penjelasan tentang ibadah manasik haji. Allah Subhanahu wa taala kisahkan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah yudafi, dari kata daf'an, dafa'a, yudafi, ad-difa, itu membela, menolak, menolong terhadap siapa? Anil ladzina amanu, kepada orang yang sudah beriman. Siapa itu? Yang sudah mengikrarkan tauhid, janji setia kepada Allah dan Rasulnya di Mekah. Allah janji kepada orang-orang yang dizalimi itu di Mekah. Di awal-awal Islam, tinggal di Mekah terancam dibunuh, keluar terancam juga dibunuh. Di awal-awal Islam ini luar biasa Pak. Bagaimana kita kenal as-sabiqunal awwalun, para sahabat-sahabat yang awalun menyatakan keimanannya, tauhidnya. Ada yang digergaji kepalanya, ada yang terpotong 4 badannya bersamaan, 4 kuda, terpotong tangannya, kakinya, kepalanya. Ada yang disalib di pohon kurma, ada yang dididihkan air mendidih 3 hari 3 malam, ada yang dikumpulkan bara api lalu dimasukkan di lubang-lubangnya, ada yang dicabut kukunya dalam keadaan hidup, ada yang dikuliti. Dan
siksaan-siksaan yang tinggal di Mekah. Ada yang lari ke Ethiopia, ke Habasya, dan pada akhirnya lari ke Madinah. Tapi Allah katakan, kata Allah, sungguh saya pasti bela kamu. Dan ini pertolongan Allah ini subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang beriman itu dari awal sudah dijanji, tapi kapan? Lebih 10 tahun ini begini. Kemudian Allah mengatakan, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah tidak pernah ridho dan tidak pernah restu kepada siapa? Kulla khawan, kepada pengkhianat-pengkhianat. Ya, di pengkhianat tingkat tinggi itu namanya khawan. Dan ini bagian daripada teman yang disebut khawan kafurin. Kafur ini pengingkar nikmat. Pengkhianat sifatnya orang kafir. Ya, jadi ketika kita sudah menyatakan keimanan, syahadatullah wa syahadatul rasul, sudah komitmen janji kita bahwa kita beriman pada Allah, siap diuji. Tapi setiap ujian itu Allah juga sudah garansi, yudaifu anil ladina aman, pasti akan bela. Berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun sekalian. Setelah pindah ke Madinah, bergerak Madinah, hijrah, maka apa yang terjadi? Sudah mulai uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan, ini diizinkan kepada siapa? Lil ladina, kepada orang-orang yang beriman itu, yuqataluna, yang sudah diperangi untuk bisa berperang. Inilah ayat pertama dari seluruh ayat-ayat Quran yang tentang peperangan. Inilah ayat pertama. Ketika ada bunyinya uzin. Uzin itu artinya diizinkan. Diizinkan. Jadi sebelumnya 10 tahun tidak diizinkan, atau dilarang oleh Allah. Jadi kalau kata uzina diizinkan, berarti sebelumnya tidak diizinkan, dilarang. Dan larangan itu larangan berperang, tidak boleh. Tidak boleh mengangkat senjata, tidak boleh melawan orang kafir dalam bentuk peperangan, tidak boleh sebelum ada izin. Coba bayangkan ini, sekalian, berperang itu terlarang sebelumnya. Yang dibutuhkan cuma bersabar, memaafkan, bersabar, memaafkan, bersabar, memaafkan, karena belum punya syarat-syarat untuk melawan orang kafir. Belum. Dan ini sekalian, saya sering sampaikan pada ikhwah yang mau berjuang atas nama peperangan, atas nama perlawanan orang kafir, itu sudah ada urutan-urutan silabinya yang tidak boleh serta-merta kita perlakukan. Tidak boleh. Kalau kita masih lemah, kita masih belum memenuhi syarat, yang dibutuhkan pada saat itu cuma cukup bersabar, memaafkan, bersabar. Kita kuat mungkin orang per orang, tapi tidak bisa secara kolektif kebersamaan, tidak bisa. Nah, ini teman-teman kita itu ada yang memang spontan mau melawan. Ada yang butuh memang bersabar, ya sekalian. Butuh bersabar. Ada semua prosesnya. Ayat ini 10 tahun baru turun. Setelah prosesi sahabat disiksa, saya akan pasti menolong kamu. Setelah apa? Diizinkan berperang. Diizinkan, sudah bisa secara terang-terangan. Kenapa? Bi annahum zulimu. Karena dizalimi, Pak. Jadi berperang dalam Islam itu, Pak, tidak boleh tanpa, kecuali karena dizalimi. Ya, kecuali karena dizalimi. Kemudian wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sungguh Allah pasti berkuasa
ya, menolong mereka. Pasti Allah berkuasa. Laqadir nasrihim. Sungguh Allah berkuasa untuk menolong. Sungguh Allah berkuasa untuk menolong. Ya, jangan pernah ragu dengan pertolongan Allah. Hanya Allah itu datang pada waktunya yang tepat.